Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Dendam Lama dari Kurawan. Dalam seri ke-531 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwipangga, Margaret sebagai Dewi Sambi, Yanuar sebagai Ratanja, Rio sebagai Panji Ketawang, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, Renat sebagai Ayu Wandira, Kasdu sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Terjadilah pertarungan sengit antara pendekar syair berdarah melawan Dewi Sambi. Pendekar syair berdarah melontarkan pukulan Kidung Pamungkas. Dewi Sambi tidak sempat mengelak. Dia terpaksa menghadang dengan aji tapak misanya. Tubuh Dewi Sambi terpental ke belakang dan jatuh tersungkur di atas semak belukar dan tak berkutik lagi. Sementara itu pendekar syair berdarah terpelanting jatuh, tapi kemudian bangkit kembali. Kedua belah tangannya dikibas-kibaskannya, dan sebelum melangkah pergi, laki-laki bertampang dingin itu melantunkan bait-bait syairnya. Aku lebih suka minum tuak sendirian daripada berjalan bersama perempuan. Mereka hanya mengusik ketenanganku dalam menikmati panasnya api dendam. Akan kuhirup sendirian udara yang penuh gumpalan-gumpalan dendam. Aku lebih suka berjalan sendiri dalam keadaan sempoyongan sambil bernyanyi tentang kegagalan.
Dadaku terasa sakit sekali. Sepertinya ada batu besar menghimpit dadaku. Oh, napasku sesak. Aku ingat apa yang baru saja terjadi. Pendekar Sinting itu telah memukulku dengan ajik hidung pamungkasnya. Kurang ajar. Dia benar-benar pendekar Sinting. Sayang sekali. Aku tidak mungkin lagi mendekatinya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kakak Bajir, apakah aku harus gagal membalaskan sakit hati ini? Apakah aku harus gagal membalas dendam kepada musuh besar kita? Kakak Bajir, maafkan aku, Kang. Maafkan Sambi. Tidak, aku tidak boleh gagal. Aku belum sampai gagal. Aku masih harus terus mencari kesempatan untuk membinasakan Arya Kamandanu. Tapi mungkinkah itu? Mungkinkah aku melaksanakannya? Sekarang aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Aku tidak mempunyai seorang teman pun di dunia ini. Kakang Bajir, aku terpaksa membuatmu kecewa, Kang. Aku terpaksa membuatmu kecewa di dalam kuburmu. Apa yang baru saja kukatakan tadi? Tidak mungkin. Dewi Sambi adalah seorang pendekar pilih tanding. Dulu namaku pernah menggetarkan dunia kependekaran. Siapa yang tidak kenal Dewi Sambi? Telah berpuluh-puluh manusia binasa dengan aji tapak bisaku. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin gagal. Tunggu, Arya Kamandanu. Aku belum menyerah sampai di sini. Pokoknya, selama urat nadiku masih berdenyut, selama jantungku masih berdetak, aku tidak akan membiarkanmu tidur dengan nyenyak. Tunggu, Kamandanu. Kau boleh tunggu, Kamandanu. Sementara itu, Panji Ketawang dan Ratanca masih terus berkuda. Semalam mereka menginap di desa Walang Sapitu, kurang lebih 15 pal jauhnya dari Candi Sorabana. Sekarang mereka sudah tiba di kaki Gunung Arjuna. Mereka terus berkuda ke arah selatan, menyusuri kaki Gunung Arjuna. 4 orang prajurit masih terus mengawalnya. Mengapa berhenti, Panji? Aku takut kita salah jalan, Ratanja. Prajurit? Oh, iya, Tuan Panji. Ada apa? Apakah kita tidak salah jalan? Sepertinya tidak, Tuan Panji. Bukankah desa Manguntur terletak di kaki Gunung Anjasmara? Tidak, Tuan. Kita tidak salah jalan. Tapi kalau Tuan Panji merasa ragu-ragu, sebaiknya kita bertanya pada salah seorang warga desa. Nah, itu kebetulan ada seorang warga desa. Marilah kita tanyakan kepadanya jalan menuju ke desa Manguntur. Mereka segera memacu kudanya kembali menyusuri jalanan berbatu. Dari jauh mereka melihat seorang wanita tua sedang berjalan membawa buntalan. Seorang gadis kecil berlari-larian di sebelahnya.
jalan ini menuju desa Manguntur, Nek. Oh, apakah kalian bermaksud pergi ke desa Manguntur? Ya, kami ragu-ragu. Kami takut salah jalan. Apa benar desa Manguntur letaknya di sebelah sana, di kaki Gunung Anjasmara? Iya benar. Kalian terus saja mengikuti jalanan berbatu ini. Nanti setelah tiba di desa Jasun Wongkang, kalian ambil ke arah timur. Terus saja ikuti jalanan berbatu. Desa Manguntur terletak bersebelahan dengan desa Kurawan. Kalau masih ragu-ragu, kalian bisa bertanya kepada warga desa Jasun Wongkang. Baiklah, terima kasih, Nek. Dan ini, ambillah untukmu. Apa ini? Apa yang kau lemparkan ini? Nek, orang itu melemparkan uang receh. Mungkin dia bermaksud memberi uang kepada kita, Nek. Ya, benar. Ambil sajalah uang itu. Ambil saja 2 kepeng sebagai upah kalian. Lumayan bukan untuk jajan di jalan? Ayo Rotanca, ayo kita teruskan perjalanan. Iya. Sepertinya bocah remaja itu si Panji Ketawang. Ya, jelas dia Panji Ketawang. Rupanya dia sudah tidak mengenaliku lagi. Panji Ketawang. Ya, memang sudah lama juga aku tidak bertemu dengan bocah itu. Semenjak dia ikut sapi ompong, aku jarang menemuinya. Wah. Mungkin sekarang dia sudah menjadi orang pangkat. Mungkin dia tinggal bersama pamannya si Arya Kamandanu. Konon menurut berita orang-orang desa, Arya Kamandanu sekarang sudah menjadi orang besar. Sudah menjadi salah seorang senopati perang kerajaan Majapahit. Oh iya, Syukurlah kalau sekarang bocah itu dapat hidup enak bersama pamannya. Memang nampaknya dia senang sekali hidup dengan cara seperti itu. Oh, iya, syukurlah. Aku ikut gembira kalau bocah itu bisa hidup bahagia dan senang. Nasib seseorang memang tidak bisa diduga. Dan nasib antara seorang yang satu dengan yang lain berbeda. Nek, Oh iya. Ada apa, Ndek? Ada apa, yuk? Siapa orang-orang itu tadi, Nek? Oh, siapa ya? Nenek juga belum kenal mereka. Tapi melihat pakaiannya, tentulah mereka orang-orang pangkat. Tentulah mereka itu orang-orang penting. Orang pangkat itu orang apa, Nek? Orang pangkat itu orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Dia bekerja pada pemerintah Majapahit. Mungkin dia adalah seorang pengawas kerajaan. Mungkin dia salah seorang hulu balang raja. Atau mungkin juga dia seorang perwira prajurit, atau bekal, atau wira tamtama. Nah, sebutan-sebutan itu tadi menunjukkan pangkat seseorang, Dok. Lalu, siapa orang yang berkuda di belakangnya itu, Nek? Oh, 4 orang itu tentu saja prajurit-prajurit biasa. Mungkin mereka ditugaskan untuk mengawal 2 anak remaja itu tadi. Mengapa harus dikawal, Nek? Apakah 2 anak remaja itu penakut? Oh, bukan begitu, Nduk. 2 orang anak remaja itu tadi mungkin saja masih keturunan bangsawan Majapahit. Mereka memang tidak boleh pergi terlalu bebas keluar istana. Kalau toh mereka pergi juga, mereka harus dikawal prajurit-prajurit. Ya, pokoknya keselamatan mereka harus dijaga dengan ketat.
Sebab mereka itu masih keturunan bangsawan. Yang seorang itu tadi sombong sekali ya, Nek. Maksud saya yang melemparkan uang itu tadi. Apakah memang harus begitu cara seorang bangsawan memberikan uang kepada orang miskin seperti kita ini, Nek? Ya, tentu saja tidak, ya. Mungkin dia terburu-buru. Mungkin saja dia malas untuk turun dari kudanya. Ya, sikap dan watak orang itu berbeda-beda, Ayu. Ada yang lemah lembut, ada yang kasar dan sombong. Sombong itu kan tidak baik ya, Nek. Kata nenek, sombong itu sahabat kejahatan. Iya. Sombong itu memang sahabat kejahatan. Pemalas juga sahabat kejahatan. Orang yang sombong dan pemalas besar kemungkinan akan menjadi seorang penjahat. Ya. Sudahlah, Nduk. Ayo kita teruskan lagi perjalanan. Apa? Kau sudah lapar? Iya, Nek. Saya sudah lapar. Kita bisa makan dengan menggunakan uang receh ini ya, Nek. Ini, Nek, uangnya. Iya, kau bawa saja, Nduk. Nanti kita membeli makanan di desa di depan itu ya. Nek, Nenek Raga Runting. Apa, Nduk? Apa, yuk? Kapan kita berhenti berjalan, Nek? Sudah lama sekali kita berjalan terus. Apakah kita akan berjalan untuk selama-lamanya, Nek? Oh, iya. Dengar, Nduk. Sekarang ini kita menjadi seorang pengembara. Dan seorang pengembara tentu saja akan banyak sekali berjalan, berpindah-pindah tempat. Kita memang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Hal itu kita lakukan untukmu, Ayu. Dalam pengembaraan ini kau harus banyak menyerap pengalaman hidup. Kau harus banyak belajar. Kau harus lebih dulu prihatin. Tahu kan artinya prihatin? Prihatin itu asal kata perihati. Jadi biarkan dulu hatimu perih. Biarkan dulu kau hidup susah. Jauhkan dulu dari kesenangan-kesenangan. Nah, suatu saat nanti kau akan memetik buah dari penderitaanmu yang sekarang ini, ya. Nah, bagaimana? Kita jalan lagi yuk. Ya, Nek. Tapi kalau Ayu lelah, digendong lagi ya, Nek. Ya, tentu saja. Iya. Kamu masih kecil. Ayu memang tidak boleh terus-menerus berjalan. Kalau lelah, bilang saja sama nenek ya. Nenek akan gendong kamu. Nah, ayo kita jalan. Wanita tua itu, yang tak lain adalah Nini Raga Runting, segera melangkah diikuti Aywandira, bocah perempuan yang sekarang menjadi tanggung jawabnya. Sudah sejak lama mereka mengembara, berjalan pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Jika malam mereka tidur di sembarang tempat, kadangkala mereka tidur di relung-relung tebing ataupun goa. Kadangkala mereka istirahat di gubuk-gubuk para petani di tengah sawah. Nini Raga Runting terus melangkah, dan Aywandira berlari-lari kecil di sebelahnya. Lihat, Nek. Itu ada burung bangau, Nek. Mereka terbang rendah di tengah-tengah sawah. Bulunya putih ya, Nek. Oh iya, Nduk. Burung-burung bangau itu mencari makanan di tepi-tepi sawah atau rawa. Ayo, Nek. Ayo cepat jalannya. Aku ingin melihat sungai itu. Wah, bagus sekali ya, Nek. Lihat, bagus sekali sungai itu. Batu-batunya besar dan airnya bening.
desa Jasun Wungkal, Panji. Benar, Ratanca. Lihat saja. Tugu batas desa Jasun Wungkal sudah nampak dari sini. Tapi agaknya kita harus menginap lagi malam ini. Iya, sebentar lagi malam tiba. Kita tidak mungkin meneruskan perjalanan dalam gelap. Prajurit, Ya, Tuanku Panji. Ada apa? kita menginap di desa Jasun Wungkal malam ini. Besok pagi baru kita akan meneruskan perjalanan. Baik, Tuanku Panji. Kami menurut saja. Ayo, Ratanca. Ayo, kita mencari penginapan di desa Jasun Wungkal. Hiya, hiya, hiya. Tunggu, Panji. Tunggu, Panji kawan. Hiya, hiya, hiya. Ratanca segera menyentakkan tali kekang kudanya, dan kuda itu pun melesat kabur menyusul Panji Ketawang yang sudah lebih dulu kabur. 4 orang prajurit Majapahit buru-buru menyusul mereka. Ketika itu matahari hampir saja tenggelam. Warna langit menjadi kemerah-merahan. Bayang-bayang pohon di tepi jalan bagaikan makhluk hidup yang datang dari dunia gaib. Jalan menuju ke desa Jasun Wungkal menjadi sunyi dan lengang. Apalagi setelah Ratanca dan Panji Ketawang berkuda semakin jauh. Mendadak dari balik rimbunan semak belukar muncul sesosok tubuh manusia. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.